Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Hari ini mereview kembali perkembangan anggur Taldon pasca pruning yang alhamdulillah membawa beberapa dompol bunga ya. Ini anggur Taldon usianya kurang lebih 6 bulanan ya, 6 bulan. Nah, kebetulan membawa beberapa dompol bunga ya, dan sedang mau mekar bunganya. Saya lupa entah sudah berapa minggu ini. Kalau tidak salah ini pertengahan April, kalau tidak salah ya, ini pertengahan April pruning. Dan ini bunganya besar-besar. Nah ya, alhamdulillah bunganya cukup besar-besar ya. Ya mudah-mudahan saya terus terang masih belajar nih ya bagaimana cara memelihara bunga anggur, dan banyak membaca referensi-referensi. Karena kenapa? Karena beberapa kali saya coba membuahkan anggur ya, karena memang baru masih perlu belajar, kurang pengalaman gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah bunganya itu besar-besar seperti ini, tapi kadang-kadang ini ancamannya luar biasa ya. Kadang-kadang kering sebagian, ada yang sudah menjadi beri tapi berinya rontok gitu ya, dan sudah menjadi berinya kering gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk saya pribadi ya ketika si anggur ini keluar brokoli bunga ya, bukan brokoli. Nah, yang saya lakukan adalah ya membatasi pertumbuhan tunas air ya. Jadi tunas airnya dibatasi, kemudian membuang beberapa daun yang di pangkalnya gitu ya. Nah, itu tunas airnya, kemudian sulurnya juga saya buang ya. Sulurnya juga saya buang-buangin. Nah, kalau untuk ada yang menyarankan menggunting ujung dari batang yang terdapat buah, yaitu saya tidak lakukan ya. Kenapa? Ya karena yang namanya juga saya masih mencoba-coba mencari cara yang memang efektif dan terbaik untuk membuahkan anggur ya. Kenapa? Karena saya mengira bahwa si daun ini ya, dia sangat membantu untuk fotosintesis, terutama untuk ya mengolah makanan ya, mengolah pupuk yang kita berikan menjadi sumber energi dia ya, untuk pembuahan gitu ya, untuk nutrisinya gitu ya, nutrisi buah, nutrisi batangnya dan lain sebagainya. Makanya pertumbuhan daun ini yang saya lakukan terutama ketika berbuah seperti ini adalah ya membatasi aja ya, membatasi pertumbuhan tunas air ya, dan membuang sebagian daun-daun yang ada di pangkalnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan ya ketika berbunga seperti ini? Nah ini saya juga masih terus belajar ya. Kenapa? Karena saya ingin si bunga yang besar ini dia harus, bagaimana caranya, harus berhasil seluruhnya menjadi berry ya, menjadi berry, dan jangan sampai rontok gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman saya ini, terutama yang ditanam di planter bag atau pot seperti ini ya, ini si bunganya pasti banyak gangguan ya, terutama rontok dan kering gitu ya. Mungkin hanya sebagian kecil yang rontok dan hanya sebagian kecil yang kering, dan mungkin bisa menjadi berry ya, banyak menjadi berry, tapi masih ada yang kering dan masih ada yang rontok. Nah, saya masih belajar bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, yang saya lakukan adalah jangan sekali-kali melakukan penyemprotan ketika si kondisi berry brokoli seperti ini ya. Jangan sekali-kali melakukan penyemprotan apapun ya. Untuk saya pribadi baru mencoba itu ya. Penyemprotan pungi, penyemprotan pupuk semprot gitu ya. Apapun penyemprotannya gitu ya. Dan juga jangan sekali-kali melakukan pemupukan, karena kita tidak tahu dosis yang dibutuhkan untuk kondisi bunga seperti ini itu seperti apa gitu ya. Kadar pupuknya kita tidak tahu. Jadi saya sangat menghindari untuk
melakukan pemupukan dan penyemprotan. Nah, yang harus diperhatikan benar-benar ini yang harus diperhatikan ketika berinya fase menjadi bunga ya, itu harus kita benar-benar perhatikan penyiraman ya. Penyiraman itu jangan sampai si media tanamnya itu kering ya, kering. Nah, kenapa? Karena yang ditanam di media tanam seperti ini biasanya rentan kering ya, jadi harus benar-benar kita perhatikan. Bahkan saya mungkin ini bisa setiap hari kalau lagi musim panas ya, setiap hari kadang-kadang 2 gayung. Yang penting kita jaga kelembabannya. Kenapa? Kalau terlalu kering biasanya, pengalaman saya juga ini, si bunganya itu dia berhasil menjadi berry tapi dia kering sebagian. Nah, itu kemungkinan besar kekurangan air karena si media tanam saya kadang-kadang tidak perhatikan ya. Dulu mungkin seminggu sekali, padahal sebelum itu si media tanamnya dalam keadaan kering, sementara si pohon anggurnya sedang berbunga. Jadi, nah ini pembelajaran saya pribadi juga ya. Jadi ketika si anggurnya berubah menjadi bunga seperti ini, brokolinya ya mau menjadi bunga seperti ini, maka benar-benar harus diperhatikan penyiraman ya. Jangan sampai sekali-kali jangan sampai kering. Nah, jangan juga terlalu basah melakukan penyiraman. Itu juga bisa menyebabkan, pengalaman saya ya, itu si bunga-bunganya itu menjadi kering, dan si bunga yang berhasil menjadi berinya juga berinya kering. Jadi memang ketika kondisi pohon anggur sedang berbunga seperti ini sangat rentan sekali, harus benar-benar ekstra perawatannya. Kalau salah kita merawat ya kita korbannya adalah si brokolinya, si bunganya tidak menjadi berry. Bahkan bisa berhasil menjadi berry tapi si bunganya rontok. Nah, ini pengalaman saya teman-teman ya. Ini lihat coba, dia si bunga menjadi berry ya, tetapi berrynya lihat ya, berrynya dia kering-kering. Saya tidak melakukan penyemprotan apapun, tidak melakukan pemupukan apapun. Tapi ini saya salah, kenapa? Karena saya banyak membiarkan si media tanamnya kering gitu ya. Jadi saya kurang kontrol kondisi kelembaban media tanam. Jarang telat disiram barangkali ya, sehingga ketika tumbuh dan berkembang si berinya menjadi banyak yang hangus seperti ini, kan disayang ya. Makanya ini jadi pembelajaran saya pribadi ya, jangan sampai saya pingin semua berinya itu tumbuh, nanti urusan kita melakukan penjarangan gitu ya. Yang penting si berinya tumbuh semua, si bunganya berhasil menjadi beri ya teman-teman. Nah, itu yang mungkin upaya-upaya yang saya lakukan. Entah mungkin kedepannya saya akan banyak lagi mencari referensi-referensi bagaimana cara merawat si bunga anggur hingga menjadi berry, berhasil semuanya menjadi berry dan berinya tumbuh berkembang dengan baik. Saya masih belajar dan harus banyak mencoba berbagai alternatif ya. Bagaimana caranya si bunga ini agar benar-benar berhasil menjadi berry. Nah, ini langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, dan mungkin saya masih kurang puas sebelum semua bunganya ini berhasil menjadi berry dan berinya berhasil membesar gitu ya, dan pertumbuhannya bagus. Itu ketika saya bisa mengaplikasikan seperti itu ya, kemungkinan besar mungkin saya dapat dikatakan puas gitu ya, berhasil. Terima kasih teman-teman, ini hanya mereview perkembangan anggur Taldun saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya share di video kali ini ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.